Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, be enthroned over
Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu.
yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, spermamu panasnya pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur.
Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau sanggup. Shalom, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam ibadah secara online. Ya, kita telah menundakan ibadah secara fisikal kita. Ya, karena kita mengalami beberapa hal ya mengenai jelajah penyakit COVID ini. Ya, kita menundakan ya ibadah secara fisikal kita dengan mengambil masa ya. Kalau diadakan secara fisikal nanti akan diinfo kembali kepada kita semua. Ya, namun kita bersyukur pada malam hari ini atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu baik buat kita. Ya, walaupun kita pada hari-hari ini juga mengalami keadaan-keadaan kita di dalam keadaan masih lagi berlangsungnya COVID yang ada pada hari-hari ini, namun kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan bagi kita semua. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan ya bagi kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kuliah, pelajaran, bisnis kita. Dan saya percaya Tuhan telah memberkati kita ya sepanjang hari dan sepanjang minggu.
yang telah kita lalui pada minggu ini. Dan sehingga pada hari ini dan pada malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan di mana kita dapat bersama di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Ya, namun kita terus berdoa ya bagi beberapa anak-anak Tuhan yang dalam positif pada hari ini ya, di mana kita terus berdoa bagi saudari kita Rosie dan saudari kita Stacy Angud dan Jeniwati, dan begitu juga dengan Ibu Erni dan Sis Lina dan Ruth juga, dan anak Sis Erni ya, kita terus berdoa bagi mereka dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita percaya dengan iman bahwa ada kesembuhan terjadi bagi setiap kita yang mengalami segala penyakit. Dan kita tidak lupa juga terus berdoa bagi saudara kita Meg, dan percaya Tuhan akan memberi kesembuhan sepenuhnya bagi saudara kita Meg ini juga. Ya, dan kita berdoa juga, mungkin ada saudara-saudari kita yang dalam keadaan, bahkan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh juga pada hari-hari ini, ya, yang kita tidak dapat ketahui melalui info-info, dan namun kita percaya ya, di baik dimanapun apapun keadaan kita pada hari-hari ini, dan saya percaya dengan doa kita dapat diberi kesembuhan dan sepenuhnya daripada Tuhan. Ya, pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan di atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu bagi kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam setiap pekerjaan, di bisnis, dan aktivitas yang telah kami lakukan sepanjang minggu. Tuhan, Engkau yang telah menyertai bahkan melindungi setiap kami juga ya Bapa. Dan pada malam hari ini, dan kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Dan walaupun beberapa jemaat Tuhan yang mengalami positif COVID pada hari ini, dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, walaupun mereka mengalami keadaan sakit penyakit dan COVID yang mereka hadapi pada hari ini. Dan namun kami percaya itu adalah satu ujian di dalam kehidupan mereka. Dan namun kami percaya Tuhan, apabila kami berdoa dan kami percaya lawatan-Mu, bahkan kesembuhan terjadi bagi mereka juga ya Bapa. Baik bagi Ibu Rosie, begitu juga dengan Ibu Angud, begitu juga dengan Ibu Jeniwati, bahkan Ibu Erni, dan anak Ibu Lena, adik Lena dan Ruth juga. Dan kami doakan Tuhan beri kekuatan, lawati mereka, lawati setiap keluarga yang mengalami positif pada hari-hari ini juga Tuhan. Dan kami doakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi bagi mereka ya Bapa. Baik mereka sakit teka, sakit demam, dan kami berdoa supaya semuanya itu dihilangkan daripada tubuh mereka ya Bapa di surga. Dan terus berdoa bagi saudara kami Meg juga Tuhan, berkati dia, beri kesembuhan sepenuh saudara kami Meg ini juga Tuhan, supaya dia terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan pemulihan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya juga ya Bapa. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kami yang kami belum dapat info juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui semua jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit juga Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi mereka juga ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan sepanjang acara ibadah kami, bahkan sepanjang firman Tuhan yang akan kami pelajari ini juga Tuhan memberkati kami. Bahkan hamba-Mu juga berdoa bagi firman Tuhan, bahkan perjamuan yang akan kami jalani juga Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa di surga. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita terus dengan perjamuan kudus yang akan kita jalankan pada malam hari ini. Dan mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29.
Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dan ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Ya, di mana kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ya karena firman Tuhan ini seringkali kita baca dan seringkali kita lihat. Ya, bagaimana kita dapat mengerti dan bagaimana kita dapat melihat apa itu dan apa arti perjamuan kudus yang akan kita jalani pada hari ini, dan apa maksud makanan perjamuan kudus, dan peraturan mengenai perjamuan kudus juga kita mau mengetahui. Dan itu yang harus kita lakukan pada malam hari ini mengenai perjamuan Tuhan yang akan kita jalani pada malam hari ini. Ya, di mana kita melihat ya arti perjamuan Tuhan, ya di mana kita melihat bahwa perjamuan Tuhan telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, yang telah memerintah pengikut-pengikutnya mengadakan sebagai peringatan akan Dia sehingga datang kembali. Ya, ayat-ayat ini yang menerangkan arti dan maksud perjamuan Tuhan adalah seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 yang kita akan baca. Ya, begitu juga dengan di dalam Lukas, begitu juga di dalam Markus, dan begitu juga di dalam 1 Korintus ini kita lihat. Ya, pada hari ini kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan roh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, ya, di mana kita melihat arti perjamuan Tuhan yang kita ingin tahu bagaimana kita dapat menjalani perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Ya, di mana kita mengadakan perjamuan Tuhan ini, di mana kita arti perjamuan Tuhan ini di mana ditetapkan oleh Tuhan Yesus yang telah memerintah pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya mengadakan sebagai peringatan akan Dia sehingga ia akan datang kembali, ya. Di mana kita telah melihat di dalam ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Ya, di mana kita perjamuan Tuhan juga memperingatkan umatnya akan kematian Tuhan Yesus. Di mana kita melihat bahwa roti melambangkan tubuhnya yang diserahkan bagi manusia, dan air melambangkan darahnya yang ditumpah untuk meneguhkan perjanjian baru di antara Allah dan manusia. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan di mana kita melihat bahwa juga roti itu tidak menjadi tubuh Kristus, dan air anggur itu juga tidak menjadi darahnya, dan perjamuan itu tidak menjadi korban bagi dosa, ya, seperti yang diajar oleh beberapa golongan orang-orang Kristen. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam perjamuan, arti perjamuan Tuhan yang kita hadapi pada hari ini, ya, maksud memakan perjamuan kudus juga, ya, menurut perintah Tuhan, semua anggota sidang harus berusaha menghadiri kebaktian perjamuan Tuhan dengan maksud supaya kita memperingati Tuhan Yesus Kristus
dan kematian sebagai korban untuk dosa mereka ataupun dosa-dosa kita, serta menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai penebusan kita. Ya. Dan yang kedua, kita memperkuatkan persekutuan kita dengan Tuhan, bahkan dengan sesama sendiri, karena semua menjadi anggota tubuhnya dan saudara-saudari kita juga. Ya. Dan yang ketiga, supaya hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan yang mula-mula mengasihi Tuhan. Ya, ini yang kita lihat maksud makanan perjamuan kudus yang kita hadapi pada hari ini. Di mana kita mengambilkan perjamuan kudus ini, ya. Di mana kita mengambil, dan saya percaya bahwa kita sudah menyediakan roti dan air yang telah diumumkan, cawan diumumkan di dalam WhatsApp, bahkan di dalam secara fisikal juga, ya, di mana kita mengadakan pertemuan Tuhan pada malam hari ini. Ya, dengan itu kita mengambil, ya, di dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Tuhan Yesus mengambil roti, dan mari kita mengangkat roti kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengangkat roti kita. Ya, mari kita mengangkat roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Dan mari kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, karena kami dapat bersama di dalam perjamuan-Mu pada malam hari ini, di mana kami mengingat kematian-Mu di kayu salib yang telah menebuskan kami daripada dosa kami, ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami, memberkati hidup bahkan kesehatan kami, dan supaya kami terus ada semangat yang baru, dan supaya kami terus mengingat atas kematian-Mu yang telah menyelamatkan kami, ya Bapa di surga. Dan supaya kami terus melakukan tugas kami di dunia ini, memberitakan firman-Mu, bersaksi, dan melakukan firman-Mu juga, ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan-Mu pada hari ini, Bapa di surga. Dengan itu Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas roti ini. Biarlah ini menjadi satu peringatan kami terus untuk melakukan pelayanan kami di dunia ini, Bapa di surga. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Terusnya kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 ayat yang ke-26. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Mari kita mengangkat cawan kita. Sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih karena kami dapat melakukan tugas kami dan melakukan hak kami sebagai orang-orang yang percaya di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan kami telah mengambil cawan, kami telah mengambil roti,
Dan kami tahu bahwa itu adalah melambangkan kematian-Mu di kayu salib. Dan kami tahu itu adalah sebagian daripada tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, bahkan tubuh-Mu yang mengeluarkan darah. Dan kami percaya bahwa itu adalah satu peringatan kami sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana Kau mati di kayu salib yang telah menebuskan dosa kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan supaya kami juga dikuatkan iman, percayaan kami kepadamu juga ya Bapa. Dan supaya kami dapat melakukan tugas kami yang Tuhan telah percayakan buat kami sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur atas berkat perjamuan yang telah kami nikmati pada hari ini. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan juga ya Bapa, dan supaya kami terus memperingati lewat perjamuan kudus ini memberi satu kekuatan yang baru, supaya kami mengingat, melakukan, dan setia melakukan pekerjaan-Mu Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita telah selesai di dalam perjamuan kita pada hari ini. Ya, kita terus dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mari kita datang dan melihat dan belajar daripada firman Tuhan yang akan kita belajar pada hari ini. Ya, di mana saya ingin membawakan kita dengan satu firman Tuhan, bahkan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenal Allah dengan benar. Ya, mengenal Allah dengan benar. Dan saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ingin mengenal siapakah Allah kita dengan benar. Ya, kalau kita tidak tahu siapakah Allah kita dengan benar, ya maka kita tidak terus berusaha mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak berusaha, bahkan tidak mengadakan sebarang ibadah kita dengan Tuhan. Karena kita mau mengenal Allah dengan benar. Siapakah Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar. Ya, belajar daripada satu cerita. Ya, saudara, di mana kita mau belajar daripada satu cerita, yaitu daripada Ayub. Ya, di mana kita melihat Ayub mengalami badai. Ya, badai yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Ayub ini dan kita melihat bahwa Ayub ini mengalami badai yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, kalau kita belajar daripada dan membaca cerita tentang Ayub ini. Ya, harta, sakit, penyakit, bahkan kehilangan dia alami semuanya. Kita tahu apabila kita membaca kitab Ayub ini, ya banyak yang kita belajar dan banyak hal yang kita praktek ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, namun Ayub mengenal dengan baik Tuhan yang dia sembah. Ya, namun walaupun dia mengalami badai dan walaupun dia mengalami banyak sakit penyakit dan kehilangan dia alami semuanya, namun dia tetap melihat, namun tetap dia mengenal dengan baik Tuhan yang dia sembah. Ya, begitu juga dengan kita. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Ya, saya percaya bahwa ini sulit untuk kita alami, sulit untuk kita adakan di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita tidak mengenal ya Allah dengan benar di dalam kehidupan kita, ya sulit kita menghadapi seperti mana yang Ayub lakukan, hadapi di dalam kehidupannya. Seperti mana Ayub lakukan ini, ya di mana kita melihat dia lebih mengenal dengan baik Tuhan yang dia sembah. Ya. Karena kita melihat bahwa ujian seberat apapun dalam kehidupan kita, ada satu tujuan yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu Tuhan menguji kita supaya kita timbul seperti emas murni. Ya. Timbul seperti emas murni, bukan imitasi.
Ya, kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima, ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, hanya dari kata-kata orang aku mendengar tentang engkau. Ayub sendiri berkata, di mana dia mendengar tentang Yesus, tapi sekarang dengan matanya sendiri melihat, bahkan memandang Yesus. Ya. Sehingga Ayub ini mengenal Allah dengan benar dalam kehidupannya. Di dalam Ayub yang ke-23 pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Karena di mana kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejak-jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang perintah dari bibirnya, tidak ku langgar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutku. Ini kata-kata Ayub. Karena ia tahu jalan hidupnya. Ya, seandainya Tuhan menguji dia, ia akan timbul seperti emas. Di mana kita melihat kesetiaan Ayub ini. Ya, di dalam firman Tuhan ini, di mana Ayub mengenal Allah dengan benar. Ya, seperti mana kita lihat di dalam yang kita lihat di dalam Ayub ini juga, di mana Ayub mengalami badai yang luar biasa di dalam kehidupannya. Harta, sakit, penyakit, bahkan kehilangan, dan namun Ayub tetap mengenal ya dengan baik siapakah Tuhan yang dia sembah di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dengan kita pada hari-hari ini? Dan kita melihat bahwa ujian seberat apapun dalam kehidupan ini, ada satu tujuannya Tuhan. Ya, inginkan dari kita, yaitu Tuhan menguji kita supaya kita timbul seperti emas. Seperti mana yang Ayub katakan, murni dan bukan imitasi. Ya, demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari ini, di tengah pandemik yang kita hadapi pada hari ini, yang berlangsung pada hari-hari ini, ya, dengan segala macam bentuk ya krisis, bahkan ancaman, kesukaran yang kita alami pada hari-hari ini, hanya ujian sesaat, dan Tuhan menanti respon terbaik daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kenalkan dengan baik siapakah Allah kita. Ya, di mana kita harus mengenal, ya, apakah kita kenal dengan Allah kita siapa? Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan benar? Ya, ini yang sebagai satu pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Apakah kita seperti Ayub pada hari-hari ini yang mengenal Allah dengan benar? Banyak dari anak-anak Tuhan yang merasakan kecewa dan marah kepada Tuhan ketika krisis dan masalah yang permasalahan tidak kunjungi selesai di dalam kehidupan mereka. Namun hari ini kita mau belajar daripada Ayub yang kita lihat pada hari-hari ini, mengenal Allah dengan benar. Bagaimana Ayub mengenal Tuhannya dengan benar. Dan Ayub memperolehi pemulihan. Nah, kita melihat bagaimana bagaimana Ayub mengenal Tuhan dengan benar, dan Ayub mempercayai pemulihan. Yang pertama kita lihat di sini bagaimana Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama kita lihat di sini, poin yang pertama kita lihat di sini, tidak hidup menyimpang. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, di mana kita melihat bahwa Ayub senantiasa melihat bagaimana
Tuhan itu sangat baik bagi dia. Ya, kita melihat bahwa Ayub tidak hidup menyimpang. Ya, walaupun dia menghadapi ujian, walaupun dia menghadapi ya kesukaran di dalam kehidupannya, dia tetap melihat bahwa dia mengenal baik dengan Tuhan yang dia sembah. Nah, ketika ujian datang, Ayub menjadi seorang yang teguh. Ya, Ayub tetap di jalannya Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ceritanya Ayub, ya, di mana hidup Ayub tidak menyimpang. Ya, bahkan ketika istrinya menyuruh dia mengutuk Tuhan, Ayub tidak mau melakukannya. Ya, istrinya sendiri yang menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Apa tindakan Ayub? Kita melihat Ayub tidak melakukannya. Di mana Ayub tidak menyimpang daripada jalannya. Karena dia melihat Tuhan, Allah yang benar di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan izinkan kesukaran dan krisis dalam hidup kita, ya, tetaplah berjuang untuk tetap teguh. Ya, tetap teguh dan tidak menyimpang, tetap berjalan di jalannya Tuhan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Pada malam hari ini kita belajar daripada Ayub. Ya, walaupun kita menghadapi krisis, walaupun kita menghadapi tentangan, dan walaupun kita menghadapi banyak kesukaran di dalam kehidupan kita, namun kita tetap melihat Tuhan. Namun kita melihat, memandang Tuhan di dalam semuanya itu. Seperti mana Ayub lakukan di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menyimpang. Maka itu juga kita juga tidak mau menyimpang daripada Tuhan. Karena kita telah mengenal Allah dengan benar dalam kehidupan kita. Ya, maka itu saudara-saudari, bahkan saudara Tuhan yang Yesus kasih, pada malam hari ini kita melihat kita harus tetap berjuang untuk teguh dan tidak menyimpang, tetap berjalan di dalamnya Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ya, ada jaminan berat yang Tuhan sudah sediakan ketika kita lulus ya dari ujian ini. Ini yang kita harus lakukan apabila kita bagaimana Ayub mengenal Tuhan dengan benar dan Ayub memperoleh pemulihan di mana dia tidak hidup menyimpang. Begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari. Hiduplah dengan benar, jangan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, ya, di mana kita melihat bagaimana Ayub hadapi di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan izinkan kesukaran dan krisis datang dalam hidup kita, tetaplah berjuang dan tetaplah teguh di jalannya Tuhan. Ya, inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan. Ada jaminan berkat yang Tuhan sediakan ketika kita lulus dalam ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua kita lihat di sini, bagaimana Ayub ya menghadapi, ya, bagaimana Ayub mengenal Tuhan dengan benar dan dapat pemulihan, dan di mana kita melihat yang poin yang kedua, Ayub tidak melanggar firman Tuhan. Ayub tidak melanggar firman Tuhan, saudaraku. Ya, begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Yang saya percaya apabila kita menghadapi kesukaran di dalam kehidupan kita, krisis yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, janganlah kita melanggar firman Tuhan. Dalam kesesakan, Ayub tetap bertahan dan melakukan yang benar. Ya, di mana kita melihat Ayub ini adalah orang yang benar. Dia telah mengenal siapa Allah yang dia sembah. Ayub terus berjuang untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayub ini adalah seorang yang setia, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya.
Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita mau, apabila kita ingin mengenal Tuhan dengan benar, bahkan memperoleh pemulihan yang daripada Tuhan, janganlah kita melanggar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mana Ayub lakukan, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada Ayub, takut apa yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya, dia takut dan dia hormat akan Tuhan yang menyelamatkan dia. Begitu juga dengan kita pada hari-hari ini. Dalam kita menghadapi kesesakan ataupun apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap bertahan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap berjuang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita takut dan hormat akan Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Mungkin pada hari-hari ini kita telah diselamatkan. Mungkin pada hari-hari ini kita disembuhkan. Mungkin pada hari ini kita dipulihkan daripada keadaan kita. Kita melihat bahwa apabila kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, seperti mana Ayub lakukan, bahwa apa yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya supaya dia mengenal Allah lebih benar dan dapat pemulihan daripada Tuhan, dia tidak melanggarkan firman Tuhan, melainkan dia menghormati firman Tuhan, melainkan dia takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apabila kesukaran yang kita alami pada hari-hari ini, saya percaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita harus menghormati firman Tuhan. Seperti mana Ayub lakukan, dan kita belajar supaya itu menjadi satu pelajaran dan kita harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kita seperti mana Ayub praktekkan di dalam kehidupannya juga. Dan yang terakhir pada malam hari ini, di mana kita melihat bahwa bagaimana Ayub mengenal Tuhan dengan benar dan Ayub memperoleh pemulihan yang dia hadapi pada hari ini. Kita melihat Ayub tetap memegang teguh janji-janji Tuhan. Dia tetap memegang teguh janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan akan selalu menguatkan Ayub. Dan selalu saya percaya pada hari ini juga kita apabila kita terus berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, firman Tuhan akan selalu menguatkan kita. Dalam keadaan apapun kita pada hari ini, saya percaya apabila kita memegang teguh dengan janji-janji Tuhan, maka kita terus diberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan akan selalu menguatkan kita. Tetap memegang teguh pada janji-janjinya adalah tetap di mana janji-janjinya Tuhan, sebab janjinya adalah ya dan amin bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka kita akan menjadi pemenang. Kita melihat bahwa Ayub tetap memegang teguh janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu akan selalu memberi kekuatan kepadanya. Begitu juga dengan keadaan kita. Apabila kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan. Apabila kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, tidak berjalan di dalam firman-Nya Tuhan, maka kita akan lemah. Melihat kepada pelajaran firman Tuhan ini, yang memberi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar seperti Ayub. Dia mengenal siapa Tuhannya dengan benar sehingga dia tetap yakin bahwa
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan sanggup menolong dia, bahkan sanggup melepaskan dia dari sesak, ya, dari segala macam kesesakan yang dia alami. Ini kita lihat bagaimana, ya. Pada malam hari ini kita akan belajar dari seperti Ayub, ya. Kita harus mengenal siapakah Tuhan kita di dalam kehidupan kita, ya, dengan benar, sehingga kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak sanggup, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan bahkan sanggup menolong kita, bahkan melepaskan kita dari segala macam kesesakan yang dialami. Kita percaya bahwa pada malam hari ini kita belajar daripada Ayub, ya, bagaimana Ayub mengenal Allah dengan benar dalam kehidupannya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga mengajarkan kita menjadi satu kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Dan supaya kita tidak menyimpang, supaya hidup kita tidak menyimpang daripada Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita tidak melanggarkan firman Tuhan. Dan supaya kita tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan yang ada. Maka kita terus diberi kekuatan. Dan kita tahu bahwa seperti mana Ayub telah belajar pada malam hari ini, ya, di mana kita telah belajar daripada cerita Ayub ini, ya, belajar seperti Ayub. Pada malam hari ini kita belajar seperti Ayub. Dia mengenal siapa Tuhannya dengan benar sehingga dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ya, apabila kita terus berpegang kepada, ya, kepada Tuhan dan mengenal Tuhan kita yang benar, ya, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik di dalam keadaan apapun kita pada hari-hari ini. Seperti mana Ayub hadapi di dalam kehidupannya, ya. Tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan bahkan sanggup menolong. Dan kita tahu bahwa apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, Allah kita, dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita daripada segala macam kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ada amin, jemaat Tuhan. Dan saya percaya ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga firman Tuhan ini memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Apabila kita mengenal Allah dengan benar, seperti mana Ayub lakukan, dan seperti mana Ayub belajar, di mana dia mau hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak mau menyimpang daripada firman Tuhan. Melainkan dia hidup di dalam Tuhan. Dia tidak melanggar firman Tuhan, melainkan dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Kita melihat bahwa firman Tuhan akan selalu menguatkannya. Inilah firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, pada malam hari ini, marilah kita sama-sama belajar daripada Ayub ini. Supaya kita terus mengenal Allah dengan benar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa di dalam. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah memberi firman yang baik buat kami supaya kami mengenal Allah dengan benar. Maka itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati firman-Mu. Bukan hanya sampai di sini saja kami belajar akan firman-Mu, melainkan kami terus melakukan dan merenungkan firman-Mu dan belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu supaya firman-Mu ini memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan seperti mana pada malam hari ini kami telah belajar daripada Ayub, ya, supaya kami tidak menyimpang dan melainkan kami melakukan firman-Mu, melainkan kami terus
berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu juga ya Bapa. Melainkan kami terus diberi kekuatan melalui firman-Mu ya Bapa di surga. Dan kami bersyukur Tuhan dan terima kasih Bapa di surga karena firman-Mu yang sangat baik buat kami menegur dan menasihatkan kami supaya kami terus diberi kekuatan yang baru apabila kami berhadapan dengan pandemik, apabila kami berhadapan dengan ancaman sesakan yang kami hadapi, kesukaran yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Namun kami tetap percaya bahwa kami telah mengenal Engkau sebagai Allah kami yang benar di dalam kehidupan kami. Apabila kami meletakkan janji-Mu di dalam kehidupan kami, namun kami percaya Tuhan Engkau melepaskan kami daripada segala kesesakan dan kami tahu bahwa Engkau telah menolongkan kami, membebaskan kami daripada semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, bahkan kami juga terus berdoa pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa khususnya bagi sepanjang minggu ke depan ini Tuhan berdoa. Dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menyertai dan melindungi setiap keluar masuk keluarga-keluarga besar kami Yesaya Bimasai juga ya Bapa. Baik dari anak-anak kecil sampai ke orang tua juga Tuhan. Baik di dalam persekolahan anak-anak, begitu juga dengan ibu-ibu, begitu juga dengan suami mereka. Diberi kekuatan pelindungan yang daripada-Mu juga Tuhan di dalam setiap aktivitas, setiap aktiviti dan setiap pekerjaan mereka. Tuhan Engkau melindungi semuanya Bapa. Bahkan hamba-Mu juga berdoa berkati seluruh pelajar-pelajar kami juga ya Bapa. Baik UITM, Unikel dan Politeknik dan begitu juga dengan pelajar-pelajar yang lain. Dan kami percaya Tuhan Engkau melindungi mereka, Engkau berkati hidup bahkan berkati setiap pelajaran mereka juga Tuhan, diberi kesehatan yang baik dalam perlindungan-Mu ya Bapa di surga. Dan begitu juga dengan anak-anak rohani kami yang lain, baik dimanapun mereka berada pada hari-hari ini Tuhan, yang sudah keluar, baik yang bekerja, baik yang melanjutkan kuliah mereka juga Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa di surga, supaya mereka tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi setiap keluarga-keluarga besar kami di kampung. Tuhan Engkau berkati setiap keluarga kami dalam keadaan apapun, dan kami berdoa Tuhan Engkau melindungi dan Tuhan Engkau memberi kekuatan kesehatan buat keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami yang dalam keadaan positif COVID pada hari ini juga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau beri kesehatan, Tuhan Engkau beri kesembuhan sepenuhnya bagi mereka juga, baik bagi Ibu Rozi, Ibu Anggun, Ibu Jeniwati, bahkan Ibu Erni dan anak juga Tuhan. Kami doakan bahkan saudara kami Mac, dan begitu juga dengan saudara-saudari kami yang lain mungkin yang kami tidak dapat info, dan kami berdoa bagi seluruh keluarga kami besar, kami Yesaya Bimasai, supaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Dan kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan-Mu, bahkan Tuhan Engkau yang memberi kekuatan pelindungan buat setiap keluarga-keluarga kami, dijauhkan dari segala penyakit ini juga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sepanjang minggu kami berdoa Tuhan Engkau lindungi semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Kan ku izinkan ketakutan Karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman